semua, saya Wika Jaslyn Lumentobing dengan NIM 210803096. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kalkulus semester 2 di program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Sumatera Utara. Pada materi pertama, kita akan membahas teknik pengintegralan. Secara garis besar, teknik pengintegralan terdapat 4 bagian. Yang pertama, integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, dan yang terakhir integral fungsi rasional. Kita akan membahas integral parsial. Integral parsial adalah teknik integral menggunakan cara parsial, yaitu penggunaannya dilakukan jika suatu integral tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa maupun cara substitusi. Teknik parsial merupakan metode penyelesaian berupa pemisalan. Hal ini disebabkan oleh komponen integral mencakup variabel yang sama, namun beda fungsi. Umumnya, integral parsial berlaku pada persamaan yang kompleks. Rumusnya ialah integral U dV sama dengan UV kurang integral V du. Yang kedua, kita akan membahas integral fungsi trigonometri. Pada bentuk integral cos pangkat n kali x dx dan integral sin pangkat x kali x dx untuk n ganjil dapat dituliskan sin pangkat n kali x sama dengan sin kali x kali sin pangkat n kurang 1 kali x dan cos x kali cos pangkat n kurang 1 x dan digunakan identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Untuk n genap dapat dituliskan sin pangkat n kali x sama dengan sin kuadrat x kali sin pangkat n kurang 2 kali x dan cos pangkat n kali x sama dengan cos kuadrat x kali cos n kurang 2 kali x dan gunakan identitas cos 2x sama dengan 2 kali cos kuadrat x kurang 1 sama dengan 1 kurang 2 kali sin kuadrat x. Pada bentuk integral sin pangkat mx kali cos pangkat nx dx untuk n atau m ganjil, keluarkan sin x atau cos x dan gunakan identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Untuk m atau n-nya genap, tuliskan sin pangkat mx kali cos pangkat nx menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Gunakan identitas cos 2x sama dengan 2 kali cos kuadrat x kurang 1 sama dengan 1 kurang 2 kali sin kuadrat x. Pada bentuk integral tangan pangkat m kali x secant pangkat nx dx dan integral cos tangan pangkat mx kali cos secant pangkat nx dx, gunakan identitas tangan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x kurang 1 dan kotangan kuadrat x sama dengan cosecant kuadrat x kurang 1 serta turunan tangannya yaitu secant kuadrat x dx dan turunan kotangannya yaitu min cosecant kuadrat x dx. Pada yang ketiga dari teknik pengintegralan ada substitusi trigonometri. Pada pernyataan akar A kuadrat kurang X kuadrat dapat disubstitusikan menjadi X sama dengan A sin theta, di mana theta besar sama dengan min pi per 2, kecil sama dengan pi per 2. Dengan identitas 1 kurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Pada pernyataan akar A kuadrat tambah X kuadrat dapat disubstitusikan menjadi X sama dengan A tangan theta, di mana theta besar min pi per 2, kecil pi per 2. Dengan identitas 1 tambah tangan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Pada pernyataan akar X kuadrat kurang A kuadrat dapat disubstitusikan menjadi X sama dengan A secant theta, di mana theta besar sama dengan 0, kecil pi per 2. Atau theta besar sama dengan pi, kecil 3 pi per 2. Dengan identitas secant kuadrat theta kurang 1 sama dengan tangan kuadrat theta. Dan yang terakhir dari teknik pengintegralan terdapat integral fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinomial. Integral yang berbentuk fungsi rasional yaitu fx sama dengan px per qx dengan px dan qx-nya masing-masing fungsi polinomial berderajat m dan n, di mana m kecil dari n. Ada 4 kasus pemfaktoran penyebut qx yaitu faktor linier tidak berulang, faktor linier berulang, faktor kuadratik tidak berulang, dan terakhir faktor kuadratik berulang.
Faktor linear tidak berulang misalnya Qx sama dengan A1x tambah B1 kali A2x tambah B2 sampai ANX tambah BN. Maka PX per QX-nya dapat didefinisikan menjadi A1 per A1x tambah B1 tambah A2 per A2x tambah B2 sampai AN per ANX tambah BN. Dengan A1, A2 sampai AN-nya konstanta yang akan dicari. Faktor linear yang berulang, misalnya QX sama dengan AIX tambah BI pangkat P. Maka PX per QX-nya dapat didefinisikan menjadi A1 per AIX tambah BI tambah A2-nya per AIX tambah BI pangkat 2. Sampai pada AP kurang 1 per AIX tambah BI pangkat P kurang 1 tambah AP per AIX tambah BI pangkat P dengan A1, A2 sampai AP kurang 1 dan AP-nya konstanta yang akan dicari. Yang ketiga, pada faktor kuadratik tidak berulang, misalnya Qx sama dengan A1x kuadrat tambah B1x tambah C1 kali A2x kuadrat tambah B2x tambah C2 sampai ANX kuadrat tambah BNX tambah CN. Maka PX per QX-nya dapat didefinisikan menjadi A1X tambah B1 per A1X kuadrat tambah B1X tambah C1 tambah A2X tambah B2 per A2X kuadrat tambah B2X tambah C2 sampai ANX tambah BN per ANX kuadrat tambah BNX tambah CN dengan A1, A2 sampai AN-nya dan B1, B2 sampai BN-nya konstanta yang akan dicari. Pada faktor kuadratik berulang, misalnya Qx-nya sama dengan misalnya pada Qx sama dengan AIX kuadrat tambah BIX tambah CI pangkat P. Maka Px per Qx-nya dapat didefinisikan menjadi A1X tambah B1 per AIX kuadrat tambah BIX tambah C tambah A2X tambah B2-nya yaitu per AIX kuadrat tambah BIX tambah CI pangkat 2 sampai pada AP kurang 1 X tambah B P kurang 1 per AIX kuadrat tambah BIX tambah CI pangkat P kurang 1 tambah APX tambah BP per AIX kuadrat tambah BIX tambah CI pangkat P, di mana A1, A2 sampai AP min 1 di mana A1, A2 sampai AP kurang 1 AP dan B1, B2 sampai BP kurang 1 BP konstanta yang akan dicari. Sebelumnya kita sudah membahas teknik pengintegralan. Berikutnya kita masuk integral pecahan parsial. Aturan-aturan dari pecahan parsial yang pertama adalah pembilang dari fungsi yang diberikan harus memiliki derajat yang lebih rendah daripada penyebutnya. Jika tidak demikian, maka pertama-tama bagilah dengan menggunakan pembagian panjang. Faktorkan penyebutnya menjadi faktor-faktor prima. Ini penting karena faktor yang diperoleh akan menentukan bentuk dari pecahan parsial. Faktor linear AX tambah B menjadi pecahan parsial berbentuk A per AX tambah B. Faktor AX tambah B kuadrat menjadi pecahan parsial A per AX per B tambah A per AX tambah B kuadrat. Faktor AX tambah B pangkat 3 menjadi pecahan parsialnya yaitu A per AX B tambah B tambah A per AX tambah B kuadrat tambah A per AX tambah B kubik. Faktor kuadratik
AX kuadrat tambah BX tambah C menjadi pecahan parsialnya yaitu AX tambah B per AX kuadrat tambah BX tambah C. Berikutnya kita masuk pada deret. Deret adalah jumlah dari elemen-elemen dalam suatu urutan. Urutan dan deret finite atau terhingga mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi, sedangkan urutan dan deret infinite atau tak terhingga berlangsung terus-menerus tak terbatas. Bisa kita ambil pengaplikasiannya yaitu lintasan total bola basket memantul. Panjang lintasan bola basket memantul hingga berhenti akan mengikuti pola deret tak hingga. Selanjutnya kita masuk pada deret pangkat. Deret pangkat dalam matematika adalah deret tak hingga dalam bentuk seperti ini. Sigma AN X pangkat N. Sebagai contoh, misalkan ketika semua AN-nya konstan sama dengan A, maka si deret pangkat ini menjadi A tambah AX kuadrat dan seterusnya. Kalau kita tafsirkan X-nya sebagai rasio, maka deret yang kita dapat ini merupakan deret geometri. Nah, kita tahu bahwa deret geometri itu dia punya jumlahnya A per 1 kurang X. Kalau si nilai mutlaknya rasionya kecil dari 1, dan dia akan divergen kalau besar sama dengan 1. Kita katakan himpunan kekonvergenan deret geometri adalah himpunan X besar dari -1, kecil dari 1. Selanjutnya kita membahas analisis geometri dengan kalkulus. Geometri sendiri berkaitan dengan bentuk, ukuran posisi relatifnya, dan lain-lain. Geometri dapat ditinjau menggunakan aljabar maupun analitik. Artinya, geometri mulai dari bentuk yang teratur maupun tidak teratur dapat ditinjau menggunakan kalkulus yang termasuk dalam bagian analisis. Dalam analisis geometri, mulai dari bentuk elips, parabola, dan hingga hiperbola, semisal ingin mencari luas dari suatu fungsi yang dibatasi oleh A dan B, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan kalkulus yaitu integral tertentu. Atau dengan kata lain, dalam menentukan luas daerah kita dapat menggunakan integral. Kita masuk pada conic section. Terdapat 3 kurva irisan kerucut. Bila permukaan kerucut diiris oleh bidang, maka akan diperoleh kurva berbentuk elips, parabola, dan hiperbola. Ketiga kurva irisan kerucut mempunyai persamaan yang serupa yaitu semua PF sama dengan sigma semua PL. Dengan F menyatakan titik fokus pada bidang, P titik sembarang pada kurva, dan L adalah proyeksi titik P pada garis direktris L pada bidang, sementara sigma menyatakan konstanta eksentrisitas. Jika sigma sama dengan 1 merupakan persamaan parabola. Jika sigma besar dari 0, kecil dari 1, merupakan persamaan elips. Dan jika sigma besar dari 1, merupakan persamaan hiperbola. Berikutnya kita membahas fungsi dua variabel atau lebih. Fungsi dua variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yakni fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut xy pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real f x, y. X, Y. Sebagai ilustrasi, perhatikan pada gambar berikut. Yang kedua kita bahas kurva ketinggian dan peta konturnya. Proyeksi kurva ini pada bidang min xy disebut kurva ketinggian, sedangkan kumpulan kurva-kurva yang demikian disebut peta kontur. Sebagai contoh, gambar peta kontur untuk permukaan yang berpadanan dengan dua fungsi berikut yaitu z sama dengan 1/3 akar 36 kurang 9 x kuadrat kurang 4y kuadrat dan z sama dengan y kuadrat kurang x kuadrat. Kurva-kurva ketinggian dari z sama dengan 1/3 akar 36 kurang 9x kuadrat kurang 4y kuadrat berpadanan dengan z sama dengan 0, 1, 1,5, 1,75, 2, dan z sama dengan y kuadrat kurang x kuadrat yang berpadanan dengan z sama dengan min 5, min 4, sampai 3, dan 4 masing-masing diperlihatkan pada gambar berikut. Yang ketiga, kita membahas grafik komputer kurva ketinggian. Gambar-gambar berikut memperlihatkan perpadanan antara permukaan, grafik ketinggian, dan peta kontur.
Perhatikan bahwa kita memutar bidang min XY sehingga sumbu min X menuju ke kanan agar lebih mudah untuk menghubungkan permukaan dan kurva-kurva ketinggian. Fungsi 3 variabel atau lebih. Beberapa kondisi terkadang ditentukan oleh 3 variabel atau lebih, sehingga menghasilkan suatu fungsi dengan 3 atau lebih variabel. Misalnya, pertama, suhu di suatu ruangan yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, Z, sehingga menghasilkan fungsi T, X, Y, Z. Kecepatan yang kedua ada kecepatan audio yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, Z selain waktu T, sehingga menghasilkan fungsi V, X, Y, Z, T. Yang ketiga, nilai rata-rata ujian 30 mahasiswa yang dipengaruhi oleh masing-masing nilai mahasiswa X1, X2 sampai X30 sehingga menghasilkan fungsi N X1, X2 sampai X30. Berikutnya kita masuk pada limit dan kekontinuan. Pada limit fungsi, pada gambar berikut, di mana F1-nya tidak ada, ketika X menuju 1, maka X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 hasilnya 2. Cara mencari limit fungsi ada 3 cara, yaitu substitusi, faktorisasi, dan kali sekawan atau merasionalkan. Adapun sifat limit fungsi, misalkan L, G, C, dan K adalah bilangan real, dan limit X menuju C fx sama dengan L, dan limit X menuju C gx sama dengan G, maka yang pertama, limit X menuju C fx tambah atau kurang Gx sama dengan limit X menuju C fx tambah atau kurang limit X menuju C Gx sama dengan L tambah atau kurang G. Yang kedua, yaitu limit X menuju C K kali fx sama dengan K kali limit X menuju C fx sama dengan K kali L. Yang ketiga, limit X menuju C fx kali Gx sama dengan limit X menuju C fx kali limit X menuju C Gx sama dengan L kali G. Yang keempat ada limit fungsi limit X menuju C fx per Gx sama dengan limit X menuju C fx per limit X menuju C Gx sama dengan L per G, di mana G tidak sama dengan 0. Yang kelima ada limit X menuju C fx pangkat N sama dengan limit X menuju C fx pangkat N, di mana N bilangan bulat positif. Dan yang terakhir ada limit X menuju C N akar dari fx sama dengan N akar dari limit X menuju C fx sama dengan N akar dari L. Jika N-nya genap, maka L harus positif. Berikut ada limit sepihak pada gambar di sebelah sini, yaitu limit kanan. Itu limit X untuk mendekati C dari arah kanan, fx sama dengan L. Nah, untuk X mendekati C dari daerah kiri, fx sama dengan M. Nah, jika X menuju C fx ada jika limit X menuju C dari arah kanan fx sama dengan limit X mendekati C dari daerah kiri fx. Adapun limit trigonometri yaitu misalkan untuk nilai C pada domain, limit X menuju C sin X sama dengan sin C, dan limit X menuju C cos X sama dengan cos C. Pada contohnya yaitu limit T mendekati 0. Itu T kuadrat kali cos T per T tambah 1 sama dengan limit T mendekati 0 T kuadrat per T tambah 1 kali cos kali T per 1. Dimana itu limit T mendekati 0 T kuadrat per T tambah 1 dikali limit T mendekati 0 cos kali T. Limit T mendekati 0 itu yaitu 0 kuadrat, T-nya itu 0, maka 0 kuadrat ditambah, ini T-nya kuadrat, jadi 0 kuadrat per T tambah 1 berarti 0 tambah 1. Nah, di sini cos 0, yang artinya cos T berarti cos 0.
maka hasilnya 0 kali 1 sama dengan 0. Lalu ada suatu kasus misalnya pada limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan sin 0 per 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Yang kedua ada limit x menuju 0, 1 kurang cos x per x sama dengan 1 kurang cos 0 per 0 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Ya, ini merupakan bentuk spesial dari trigonometri. Adapun limit tak hingga dan limit di tak hingga, perbedaannya yang pertama limit tak hingga, limit x mendekati c fx sama dengan positif tak hingga atau minus tak hingga. Nah, pada gambar berikut yaitu limit x mendekati 0 dari arah kanan 1 per x sama dengan positif tak hingga. Nah, kalau dari daerah kiri yaitu negatif tak hingga. Adapun limit di tak hingga yaitu limit x menuju tak hingga fx pada gambar berikut yaitu limit x menuju tak hingga fx atau fx mendekati L jika x menuju positif tak hingga. Nah, yang ini limit x mendekati minus tak hingga fx atau fx mendekati L jika x menuju minus tak hingga. Kita masuk pada kekontinuan. Fx dikatakan kontinu di x sama dengan 2 jika memenuhi f a-nya itu ada. Yang kedua itu limit x mendekati a fx juga dipenuhi, yaitu ini yang dimaksud yaitu yang dari daerah kanan atau dari daerah kiri gitu ya. Yang ketiga itu limit x menuju a fx sama dengan fa. Nah, pada gambar berikut di sini fa-nya tidak ada dan berarti artinya fx-nya tidak kontinu. Yang di sini fa-nya ada yaitu L2, tapi limit x menuju a-nya fx tidak ada, berarti fx-nya tidak kontinu. Nah, di sini fa-nya ada yaitu di sini fa-nya ada dan limit x menuju a fx-nya juga ada, berarti ini fx-nya kontinu. Berikutnya kita membahas turunan parsial. Dengan cara serupa, turunan parsial f terhadap y di x0, y0 dinyatakan oleh fy x0, y0 dan diberikan oleh fy kali x0, y0 sama dengan limit delta y menuju 0 f kali x0, y0 tambah delta y kurang f kali x0, y0 per delta y. Ketimbang menghitung fx kali x0, y0 dan fy kali x0, y0 secara langsung dari definisi dalam kotak, biasanya kita mencari fx kali x, y dan fy kali x, y dengan menggunakan aturan baku untuk turunan. Kemudian kita mensubstitusikan x sama dengan x0 dan y sama dengan y0. Hal terpenting di sini bahwa aturan untuk diferensiasi fungsi suatu variabel pada bab 2 berlaku untuk mencari turunan parsial selama kita memegang satu variabel tetap. Jika z sama dengan f kali x, y, kita gunakan cara penulisan lain. Yang pertama yaitu fx kali x, y sama dengan turunan parsial dari z terhadap x sama dengan turunan parsial dari f kali x, y terhadap x, dan seterusnya. Lambang turunan parsial adalah lambang khas dalam matematika dan disebut tanda turunan parsial. Lambang-lambang berikut yaitu menyatakan operator linier sama seperti operator linier dx dan d per dx. Lebih daripada dua variabel. Misalkan f suatu fungsi 3 variabel x, y, dan z, turunan parsial f terhadap x di x, y, z dinyatakan oleh fx, x, y, z dan didefinisikan oleh fx kali x, y, z sama dengan limit delta x menuju 0 f kali x tambah delta x, y, z kurang f kali x, y, z per delta x. Jadi fx, y, x, y, z dapat diperoleh dengan memperlakukan y dan z.
sebagai konstanta dan melakukan diferensiasi terhadap X. Turunan parsial campuran itu turunan parsial terhadap Y dan Z didefinisikan dengan cara yang serupa. Turunan parsial fungsi 4 variabel atau lebih didefinisikan secara serupa. Turunan parsial terhadap fx_y dan fx_y_z yang melibatkan diferensiasi terhadap lebih dari satu variabel disebut turunan parsial campuran. Pada pengaplikasiannya, aplikasi derivatif parsial adalah pengaplikasian derivatif dari suatu fungsi yang memiliki beberapa variabel bebas terhadap salah satu variabel bebasnya dengan memandang variabel bebas lainnya sebagai konstanta. Itu pertama pada contoh bidang teknik. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Yang kedua ada bidang teknologi, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu dan penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Berikutnya kita akan membahas turunan berarah dan gradien. Misalkan pada P sama dengan X, Y, kemudian vektor I sama dengan 1,0 dan vektor J sama dengan 0,1 adalah vektor-vektor satuan pada arah X dan Y positif, maka kedua turunan parsial dari P dapat ditulis F pada turunan X sama dengan limit H menuju 0 F kali P tambah H kali vektor I dikurang F kali P per H yang pada turunan Y sama dengan limit H menuju 0 F kali P tambah H kali vektor C kurang F kali P per H. Yang kita lakukan selanjutnya mengganti I dan J dengan suatu vektor satuan sembarang U. Apa itu turunan berarah dan gradien? Pada definisi, untuk tiap vektor satuan U, turunan berarah F di P pada arah U didefinisikan menjadi limit H menuju 0 F kali P tambah H kali U kurang F kali P per H. Dengan catatan limitnya ini ada. Pada teorema, misalkan F didiferensialkan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U1 vektor I tambah U2 vektor J. Sehingga turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U ini vektor satuan U kali dot gradien F di P. Maka turunan berarah di X, Y adalah vektor satuan U sama dengan vektor satuan U1 kali Fx kali X, Y tambah U2 Fy kali X, Y. Selanjutnya kita akan membahas maksima dan minima. Apa sih nilai maksimum dan minimum itu? Nilai maksimum dan minimum fungsi sejatinya adalah aplikasi atau penerapan dari konsep turunan. Maksimum itu adalah nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar pada sebuah selang atau interval tertutup. Sedangkan minimum itu sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Misalkan interval tutup S adalah domain fungsi f dan memuat titik C, maka yang pertama fc-nya adalah nilai maksimum dari f pada S jika fc besar sama dengan fx untuk setiap x di S. Yang kedua, fc adalah nilai minimum dari f pada S jika fc kecil sama dengan fx untuk setiap x di S. Fc adalah nilai ekstrim dari f pada S jika fc merupakan salah satu dari nilai maksimum atau nilai minimum. Dan yang terakhir, fungsi yang dikatakan maksimum atau diminimumkan disebut fungsi objektif.
Selanjutnya kita membahas Lagrange multiplier. Kasus optimasi yang memiliki syarat atau batasan yang merupakan masalah pemodelan matematika dalam optimasi fungsi yang mensyaratkan beberapa kondisi untuk diperoleh solusi optimal. Suatu kasus optimasi dikatakan non-linear jika fungsi tujuan dan kendalanya mempunyai bentuk non-linear pada salah satu atau keduanya. Dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813, yakni inti dari metode ini yaitu mengubah persoalan titik ekstrim terkendala menjadi persoalan titik ekstrim bebas. Fungsi yang terbentuk dari transformasi tersebut yaitu fungsi Lagrange. Pada bentuk umumnya seperti ini, yaitu L kali X, lambda sama dengan Fx tambah sigma J sama dengan 1 sampai M lambda J kali GJX dengan keterangan L kali X, lambda yaitu sebagai fungsi Lagrange, Fx-nya sebagai fungsi tujuan, GJX-nya sebagai fungsi kendala, dan lambda J-nya sebagai pengalih Lagrange. Dengan pengertian fungsi tujuan itu merepresentasikan tujuan yang ingin dicapai dalam kasus optimasi, fungsi kendala merepresentasikan kondisi atau faktor-faktor yang membatasi agar tercapainya kondisi optimum, dan pengalih Lagrange ukuran sensitivitas dari L terhadap perubahan dari kendala. Dengan kendala persamaan, langkah-langkah metode Lagrange multiplier dengan kendala persamaan. Yang pertama, membuat fungsi tujuan Fx. Yang kedua, membentuk fungsi-fungsi kendala Gx. Maksimumkan atau minimumkan F sama dengan Fx. Kendala Gj kali X untuk J sama dengan 1, 2, 3 sampai M. Dengan X sama dengan X1, X2 sampai Xn. Yang ketiga, membuat rumus fungsi Lagrange. Itu L kali X, lambda sama dengan Fx tambah sigma J sama dengan 1 menuju M kali lambda I kali Gj kali X untuk J sama dengan 1, 2, 3 sampai M. Pada kendala ketidaksamaan, untuk fungsi tujuan sama dengan F kali X, Y, fungsi kendalanya G kali X, Y kurang dari 0. Persamaan Lagrange itu yaitu L kali X, Y L kali X, Y lambda sama dengan F kali X, Y kurang lambda dengan kendala pertidaksamaan. Fungsi tujuan sama dengan F kali X, Y. Fungsi kendala G kali X, Y kurang 0. Persamaan Lagrange yaitu L kali X, Y, lambda sama dengan F X, Y kurang lambda kali G X, Y. Langkah-langkah metode Lagrange multiplier dengan kendala pertidaksamaan. Yang pertama, Lx kali X, Y, lambda sama dengan 0, turunkan terhadap X pada L kali X, Y, lambda. Yang kedua, Ly pada X, Y, lambda sama dengan 0, turunkan terhadap Y. Yang ketiga, lambda kali G kali X, Y sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang ketiga ini kita memiliki dua kondisi. Yang pertama, lambda sama dengan 0. Yang kedua, lambda besar dari 0 untuk mencari maksimasi dan kecil dari 0 untuk mencari minimasi. Yang keempat, lambda kecil sama dengan 0 untuk minimasi, besar sama dengan 0 untuk maksimasi. Yang kelima, G kali X, Y kurang sama dengan 0. Berikutnya kita bahas double dan triple integral. Double integral atau integral lipat 2 adalah integral dari fungsi dua variabel pada daerah di bidang bilangan real. Integral lipat 2 memiliki dua tanda integral sebagai berikut. Integral lipat 2 merupakan bentuk integral biasa atau tunggal yang hasil pengintegralan pertama harus diintegralkan kembali. Bisa dinyatakan sebagai f x, y dx dy. Triple integral atau integral lipat 3 adalah integral dari fungsi tiga variabel pada daerah di ruang 3 dimensi bilangan real.
Integral lipat 3 memiliki 3 tanda integral seperti ini. Pada pengaplikasiannya, integral lipat 2 memiliki beberapa penerapan atau pengaplikasian. Yang paling jelas adalah dalam perhitungan volume benda pejal dan luas permukaan. Namun bukan hanya dalam perhitungan volume benda pejal saja, akan tetapi integral lipat 2 juga memiliki penerapan-penerapan lain, khususnya di bidang fisika yang meliputi massa, pusat massa, momen inersia, dan jejari garis. Pada integral lipat 3, yaitu pertama volume benda pejal dan massa dan pusat massa. Berikutnya kita membahas sentroid dan pusat massa. Sentroid atau pusat geometri dari bangun datar adalah posisi rata-rata aritmatika dari semua titik. Secara informal, ini adalah titik di mana potongan bentuk atau dengan massa yang terdistribusi merata dapat diseimbangkan dengan sempurna di ujung peniti. Definisi yang sama berlaku untuk objek apapun dalam ruangan n dimensi. Pusat massa tujuan pusat massa adalah untuk menemukan titik P, di mana sebuah pelat tipis dengan bentuk apapun seimbang secara horizontal seperti gambar berikut. Titik ini disebut pusat massa atau titik keabu-abuan. Perbedaan sentroid dan pusat massa itu pusat gravitasi adalah titik di mana berat total tubuh bertindak, sementara sentroid adalah pusat geometri objek. Pusat gravitasi atau pusat massa adalah titik di mana seluruh massa tubuh terkonsentrasi. Disinilah gaya gravitasi atau berat tubuh bekerja untuk setiap orientasi tubuh. Sentroid adalah pusat gravitasi untuk benda-benda dengan kepadatan seragam. Materi yang terakhir yang kita bahas yaitu perubahan variabel dalam multiple integral. Pada integral lipat 2, perubahan variabel dapat kita teoremakan misalkan G adalah transformasi satu-satu dari ruang R2 ke R2 yang memetakan daerah terbatas S di bidang UV ke daerah terbatas R di bidang XY. Jika G dalam bentuk G, U, V sama dengan X kali Y, maka integral lipat 2 dari F atas daerah R X, Y sama dengan integral lipat 2 dari F atas daerah S, yaitu U, V. Dimana X di ini itu nilai mutlak dari Jacobian U, V di du dv. Berikutnya pada perubahan variabel pada integral lipat 3, misalkan G adalah transformasi satu-satu dari ruang R3 ke R3 yang memetakan daerah terbatas S di bidang U, VW ke daerah terbatas R di bidang X, Y, Z. Jika G dalam bentuk G, U, V, Y sama dengan X, Y, Z, maka integral lipat 3 dari F atas daerah R yaitu dV sama dengan integral lipat 3 dari V atas daerah S yaitu do X, Y, Z per do U, V, W du dv dw. Baiklah, sekian penjelasan materi kalkulus di semester 2. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.